Shalom, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Perkenalkan, nama saya Mevia Pulas dan teman saya Fani Sapo. Kami dari kelompok 5. Kami akan memaparkan materi mengenai keluarga berencana dalam pandangan agama-agama. Nah, yang pertama yang harus kita ketahui, apa itu keluarga berencana atau sering disingkat dengan KB. Nah, keluarga berencana atau lebih akrab disebut dengan KB itu merupakan program skala nasional untuk menekan angka kelahiran dan mengendalikan pertambahan penduduk di suatu negara. Wujud dari program ini adalah adanya pemakaian alat kontrasepsi untuk menunda atau mencegah terjadinya kehamilan. Nah, alat kontrasepsi itu ada berbagai macam, dan berikut ini ada alat kontrasepsi yang paling sering digunakan. Yang pertama ada kontrasepsi alami, yang kedua ada pil KB, ketiga ada kondom pria, keempat ada suntik, kelima ada implan, keenam ada kondom wanita, ketujuh ada IUD, kedelapan ada vasektomi dan tubektomi. Nah, yang pertama yang akan kita bahas yaitu kontrasepsi alami. Nah, cara ini itu dilakukan dengan menghitung masa subur wanita secara manual melalui perhitungan siklus menstruasi. Metode ini bisa dilakukan dengan pemeriksaan suhu tubuh, perubahan pada cairan vagina, hingga menghitung menggunakan kalender. Nah, yang kedua ada pil KB. Nah, pil KB ini menjadi alat kontrasepsi yang paling banyak digunakan. Pil ini mengandung hormon estrogen dan progesteron yang berfungsi untuk mencegah terjadinya ovulasi. Nah, ada dua jenis yang bisa kita temui, yaitu ada pil KB kombinasi dan pil yang hanya menggunakan progesteron. Nah, yang ketiga ada kondom pria. Nah, kondom pria ini merupakan alat kontrasepsi yang dipasang pada alat kelamin pria untuk mencegah masuknya sperma ke dalam vagina ketika sedang berhubungan. Nah, kelebihan dari kondom pria ini adalah harganya yang sangat terjangkau, bahkan memberikan perlindungan dari bahaya penularan penyakit infeksi menular seksual atau sering disingkat dengan IMS. Dan kondom pria ini juga sangat mudah didapatkan. Namun, alat kontrasepsi ini hanya bersifat sekali pakai. Dan alat kontrasepsi ini juga menjadi paling banyak digunakan. Nah, yang keempat ada suntik. Nah, suntik ini merupakan alat kontrasepsi berupa suntik terbagi menjadi dua jenis. Nah, yaitu pertama ada KB suntik yang memiliki jangka waktu 3 bulan untuk mencegah terjadinya kehamilan, dan ada KB suntik yang hanya bisa bertahan selama 1 bulan. Metode ini disinyalir lebih efektif dibandingkan dengan mengonsumsi pil KB. Akan tetapi, harganya relatif mahal dan tidak memberikan perlindungan maksimal terhadap penyakit menular seksual. Yang kelima ada implan. Alat kontrasepsi jenis ini memiliki bentuk dan seukuran batang korek api dan dimasukkan ke bagian bawah kulit, biasanya pada lengan bagian atas. KB implan ini akan mengeluarkan hormon progestin secara perlahan dan bisa mencegah terjadinya kehamilan hingga 3 tahun. Sama halnya dengan suntik, KB implan terbilang mahal dan memiliki beberapa efek samping, seperti menstruasi tidak teratur, pembekakan dan memar pada area kulit yang terpasang,
dan tidak efektif untuk mencegah penularan infeksi menular seks. Yang keenam ada kondom wanita. Kondom wanita ini merupakan alat kontrasepsi berupa plastik yang dipasang menyelubungi vagina seperti kondom pria. Tapi kondom pria dipasang kepada alat vital pria. Nah, kalau kondom wanita itu di bagian ujungnya terdapat cincin plastik yang berperan untuk menyesuaikan posisi alat kelamin pria ketika berhubungan. Sama halnya dengan kondom pria, kondom wanita juga memberikan perlindungan dari infeksi menular seks atau IMS, tetapi kurang efektif dibandingkan dengan kondom pria. Nah, yang ketujuh ada IUD. IUD ini merupakan singkatan dari intrauterine device, memiliki bentuk seperti huruf T. Nah, alat KB ini dipasang pada rahim untuk menghalangi sperma dari proses pembuangan. Secara umum, IUD ini memiliki dua bentuk utama, yaitu IUD yang dibuat dari tembaga, misalnya pada guard yang memiliki ketahanan hingga 10 tahun. Dan IUD yang memiliki kandungan hormon seperti Mirena yang harus diperbaharui setiap 5 tahun. Nah, yang ke-8 ada yang terakhir, yaitu vasektomi dan tubektomi. Vasektomi ini dia merupakan metode sterilisasi yang digunakan pada pria. Vasektomi dilakukan dengan cara mencegah terjadinya pelepasan sperma saat ejakulasi. Jika kita menjalani prosedur ini, pipa yang menyalurkan sperma dari testis menuju uretra akan dipotong. Nah, sedangkan tubektomi atau ligasi tuba adalah merupakan sebuah prosedur sterilisasi yang biasanya dilakukan pada perempuan. Nah, prosedur sterilisasi ini dilakukan dengan menutup kedua tuba falopi yang terdapat di dalam tubuh wanita. Ini artinya sperma yang masuk ke dalam vagina tidak dapat bertemu dengan sel telur, apalagi membuahinya. Nah, pembahasan berikut mengenai pandangan agama-agama tentang KB atau keluarga berencana ini akan dipaparkan oleh teman saya, Fani Sapo. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya akan menjelaskan mengenai pandangan dalam agama-agama mengenai KB atau keluarga berencana, baik dari agama Kristen Protestan, agama Katolik, Islam, Hindu maupun Buddha. Dalam pandangan Kristen, program KB dapat menunjang terciptanya kebahagiaan keluarga, di mana hak dan peran anggotanya dapat diwujudkan secara memadai. Secara filosofis, bertujuan untuk melindungi hidup. Pandangan ini didasarkan antara lain bahwa kebahagiaan suatu keluarga bergantung dari tiap anggota, bagaimana ia memainkan peranannya dengan tepat terhadap tiap anggota yang lain. Dan dalam ajaran agama Katolik, pada dasarnya hanya memperbolehkan pantang berkala berdasarkan Humanae Vitae yang dikeluarkan oleh Paulus ke-6, tetapi dalam pelaksanaannya di Indonesia, Mawi memberikan kelonggaran sehingga
Pemeluk Katolik dapat memakai kontrasepsi modern berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Alasan pertama ini didukung pula oleh adanya bukti bahwa hubungan antara agama dengan pemakaian jenis kontrasepsi tetap ada setelah dikontrol dengan variabel pendidikan istri maupun suami, status bekerja, umur, dan media. Dalam agama Islam, tidak semua cara kontrasepsi yang dimasyarakatkan program KB dapat pakai oleh umat Islam. Ada cara kontrasepsi yang dilarang, yaitu IUD atau intrauterine device, vasektomi, dan tubektomi. IUD dilarang karena cara pemasangannya harus dengan melihat aura besar wanita, sedangkan sterilisasi dilarang karena mematikan fungsi reproduksi dan dilakukan dengan cara merusak organ tubuh suami atau istri. Cara kontrasepsi yang diperbolehkan dalam Islam adalah pil, suntik, kondom, senggama terputus, salep, diafragma, dan pantang berkala. Nah, cara-cara tersebut masuk kategori jenis kontrasepsi kurang efektif menurut BKKBN. Dan dalam ajaran Hindu, KB menurut agama Hindu diperbolehkan karena KB dapat membatasi jumlah anak dengan tujuan agar sejahtera. Dan terakhir, dalam ajaran Buddha mengenai program KB, masalah kependudukan dan keluarga berencana belum timbul ketika Buddha Gautama masih hidup. Tetapi kita bisa menelaah ajarannya yang relevan dengan makna keluarga berencana. Kebahagiaan dalam keluarga adalah adanya hidup harmonis antara suami istri dan antara orang tua dan anaknya. Kewajiban orang tua terhadap anaknya adalah berusaha menimbulkan dan memperkembangkan kesejahteraan untuk anak-anaknya. Jadi, bila kita perhatikan kewajiban tersebut, maka program KB patut dilaksanakan karena KB menimbulkan kesejahteraan keluarga. Keluarga rencana dibenarkan dalam agama Buddha dan umat Buddha dibebaskan memilih cara KB yang cocok untuk masing-masing. Kesimpulannya, berdasarkan paham agama-agama yang ada di Indonesia pada umumnya menyatakan dapat menerima gagasan keluarga berencana. Dengan kata lain, prinsip untuk mensejahterakan umat manusia dari program KB ini tidak dilarang oleh agama manapun. Hanya saja perbedaan pandangan yang masih ada ialah tentang cara pelaksanaannya atau alat-alat yang boleh dan tidak boleh digunakan dalam KB. Baiklah, pemaparan materi kami dari kelompok kami, yaitu kelompok 5 mengenai keluarga berencana dalam pandangan agama telah selesai dan diucapkan terima kasih. Tuhan memberkati.